Baiklah, sebelum lanjut saya mau melihat dulu pendapat teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman sepakat, setuju, mendukung program pinjol dihapuskan, sama pihak pemerintah di tahun 2025 ini, silakan teman-teman like video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe juga. Dan kalau seandainya teman-teman tidak setuju, tidak sepakat pinjol dibubarkan atau dihapuskan supaya orang makin banyak galbay, makin banyak orang yang rusak hidupnya, tidak usah teman-teman like, tidak usah subscribe channel ini, Saya mau melihat berapa banyak, teman-teman semuanya, orang yang suka video ini dan berapa banyak yang tidak, orang yang tidak suka supaya pinjol semakin merajalela di Indonesia, semakin berkembang biak di Indonesia. Silakan, saya mau lihat pendapat teman-teman semuanya. Nah, kemarin teman-teman semuaku ada informasi terbaru, terbaik untuk kita semuanya. Kalau seandainya DPR RI Komisi 11 ingin memanggil OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya mereka mau menanyakan beberapa hal kasus dari pinjaman online yang sudah sangat meresahkan masyarakat banyak tentunya. Kemarin dari kasus yang di Kediri sama kasus yang di Ciputat atau di Tangerang Selatan, sampai orang mengakhiri hidup, itu sudah menjadi indikator bahwasanya pinjol ini sudah wajib dihapus atau dibubarkan. 97 aplikasi itu tidak ada yang benar. Kalau menurut saya pribadi tidak ada yang benar, maupun ilegal, legal, semuanya sama saja. Saya yakin teman-teman semuanya pasti satu suara sepakat bahwasanya pinjol ilegal dan ilegal itu hampir sama saja, tidak jauh berbeda dari tenor, dari denda dan bunga, habis itu dari cara penagihan. Bahkan dari cara penagihan inilah yang membuat orang-orang stres. Bukan tidak sedikit orang-orang yang stres, lari dari rumah, tidak bisa bekerja lagi di perusahaan gara-gara diteror atau diintimidasi sama DC pinjol yang resmi atau yang berizinkan OJK. Kemarin saya melihat beberapa komentar, habis itu WhatsApp ke saya yang bertanya, "Bang, aplikasi Kredivo sudah berapa kali datang ke rumah saya?" Habis itu mereka mengintimidasi, tidak takut sama OJK katanya. Mereka mau nggak mau harus ada uang hari ini, jam sekian. Itu sama saja membuat saya stres, membuat saya hilang akal, Bang, gara-gara pinjaman online yang menagihnya sudah keterlewatan batas. Nah, ini saya katakan kepada teman-teman semuanya, jikalau sudah mendapatkan intimidasi seperti itu, stop, stop, Anda bayar, stop, galbaikan saja bersama-sama. Kita mau melihat apa reaksi OJK ke depannya kalau seandainya seluruh masyarakat Indonesia ini bersama-sama menggerakkan, membuat petisi, membangun suara kekuatan yang besar supaya kita galbay bersama-sama atau hashtag galbay nasional. Apa yang akan terjadi sama pinjol di tahun 2025 ini kalau seandainya kita bersama-sama menggaungkan galbay nasional, Galbay itu bukan kita sengaja, teman-teman, tetapi kita sudah muak dengan yang ada cara penagihan dari DC pinjol yang selalu mengintimidasi, yang keluar dari SOP OJK. Mereka selalu mengintimidasi setiap hari, setiap jam, tidak ada waktu, sampai-sampai orang bisa mengakhiri hidup stres, psikologis terganggu gara-gara DC pinjaman online. Kalau seandainya pemerintah tidak mau turun, pemerintah tidak mau melihat ke bawah apa yang terjadi, baik pun dari Bapak Prabowo Subianto, Ibu Sri Mulyani, habis itu DPR Komisi 11 kemarin katanya mau memanggil OJK. Kalau mereka sampai saat ini belum bisa menangani masalah perpinjolan ini, yuk kita bersama-sama yang menanganinya. Dari siapa? Dari kita yang peminjam online ini, kita galbaikan saja bersama-sama, teman-teman. Apa reaksi dari pinjol kalau seandainya seluruh masyarakat 90%, hampir 100% menggalbaikan pinjol? Karena kita sudah muak, sudah jengah dengan peraturan-peraturan pemerintah memberikan kepada OJK. Sampai saat ini pinjol-pinjol yang ada resmi OJK itu mereka selalu mencurangi masyarakat, habis itu mengintimidasi, membuat orang tidak bisa bekerja, membuat orang stres. Itu sudah menjadi indikasi kalau seandainya pinjol-pinjol itu dibubarkan atau dihapuskan sama pihak OJK ataupun pemerintah Bapak Prabowo Subianto, yang katanya kemarin Bapak Prabowo ingin sekali berpihak kepada masyarakat kecil. Inilah, Pak, orang-orang yang menjadi korban. Dari menengah sampai menengah ke bawah ini adalah korban-korban yang paling banyak. Orang-orang inilah yang paling banyak meminjol pinjaman online. Kalau seandainya orang-orang sudah besar, mereka tidak mempunyai uang banyak, tidak mungkin memakai pinjaman online hanya untuk meminjam 500.000, 1 juta, 2 juta. Kita inilah orang-orang yang paling banyak meminjam pinjaman online. Kalau seandainya Bapak Prabowo bisa menangani perpinjaman online ini, saya acungi jempol. Dari kemarin tidak ada yang bisa memberantas pinjaman online ini. Bukan sedikit orang yang meminjam pinjaman online di Indonesia, hampir 700 triliun. Bukan uang yang sedikit, 700 triliun itu. Kalau seandainya kita bangun kota, itu bisa membuat IKN lagi itu. Saking besar-besarnya pinjaman online ini dikucurkan sama pihak pinjol-pinjol yang tidak bertanggung jawab,
yang memeras keringat masyarakat bawah. Itulah visi misi dari pinjaman online. Oke teman-teman, baiklah, kalau seandainya teman-teman setuju silakan subscribe dan like, dukung petisi kalau seandainya pinjol ini dibubarkan saja di Indonesia ini, biar orang makin tenang, tidak lagi stres gara-gara pinjol. Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kerja teman-teman, tetap semangat. Oke, jangan lupa kerja dan berdoa. Terima kasih.